Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Heri Tantioko selaku pengampu mata kuliah teori peluang dan serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dalam pembuatan makalah. Sebelum lanjut presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Syarifuddin dengan NIM 1031124000128 bersama rekan saya Saya Putri Karisma Cahya Salsabila dengan NIM 1031124002226. Saya Teddy Permana Putra dengan NIM 1031124301557. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Peluang Stabilitas Koneksi Wi-Fi Kampus pada Jam Sibuk Menggunakan Distribusi Binomial. Koneksi Wi-Fi kampus merupakan fasilitas penting untuk mendukung kegiatan akademik seperti mengakses LMS ataupun hal lainnya. Namun pada jam sibuk sering terjadi penurunan kualitas koneksi yang melambat, terputus, ataupun bahkan request timeout. Jadi hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah koneksi Wi-Fi kampus sebenarnya cukup stabil pada jam sibuk? Atau bagaimana peluang stabilitas jika dianalisis secara matematis? Untuk menjawab hal itu semua, kami menggunakan pendekatan distribusi binomial sebagai alat analisis probabilities. Jadi untuk menjelaskan semuanya, mungkin kita langsung saja masuk ke bab pendahuluan ataupun bab pertama. Mungkin bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Salsa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pada jam-jam sibuk seperti jam istirahat dan pergantian kelas, penggunaan Wi-Fi kampus meningkat secara signifikan. Mahasiswa memanfaatkan jaringan ini untuk mengakses LMS, mengikuti perkuliahan daring, hingga kebutuhan komunikasi. Kondisi tersebut menyebabkan beban jaringan meningkat, sehingga meskipun perangkat sudah terhubung, kualitas koneksi seringkali menjadi lambat, bahkan mengalami request time out. Untuk menganalisis kondisi digunakan teori peluang, khususnya distribusi binomial. Dalam konteks Wi-Fi kampus, keberhasilan didefinisikan sebagai koneksi yang stabil dan layak digunakan, sedangkan kegagalan adalah koneksi yang lambat atau tidak dapat digunakan. Dengan asumsi setiap mahasiswa merupakan satu percobaan dan hanya terdapat dua kemungkinan hasil, maka kestabilan koneksi Wi-Fi kampus relevan dimodelkan menggunakan distribusi binomial. Stabilitas Wi-Fi kampus merupakan sangat penting dalam menunjang aktivitas akademik mahasiswa. Ketidakstabilan jaringan pada jam sibuk dapat menghambat proses pembelajaran dan produktivitas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai performa jaringan Wi-Fi kampus sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang mahasiswa memperoleh koneksi Wi-Fi yang layak pakai pada jam sibuk. Apakah kestabilan koneksi tersebut dapat dimodelkan menggunakan distribusi binomial, serta berapa nilai peluang rata-rata dan variasi koneksi Wi-Fi yang stabil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kestabilan koneksi Wi-Fi kampus pada jam sibuk, menerapkan distribusi binomial sebagai model analisis, serta menghitung nilai peluang min
dan variansi sebagai dasar evaluasi performa jaringan. Bab selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Teddy. Lanjut ke bab 2 ya. Kita masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama ada definisi distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini merupakan distribusi peluang untuk pengubah acak diskrit yang menghitung jumlah keberhasilan dari sejumlah percobaan yang bersifat independen dan identik. Setiap percobaan itu hanya memiliki dua kemungkinan berhasil, yaitu berhasil atau gagal. Distribusi ini dinotasikan dengan X binomial N, P, di mana N itu adalah jumlah percobaan dan P adalah peluang keberhasilan pada setiap percobaan. Yang kedua ada karakteristik percobaan binomial. Di sini sebuah percobaan dikatakan mengikuti distribusi binomial jika memenuhi 4 syarat utama. Yang pertama adalah jumlah percobaan harus tetap. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Yang ketiga, peluang keberhasilan pada setiap percobaan itu bernilai konstan. Terus yang keempat, setiap percobaan bersifat independen atau tidak saling memengaruhi. Keempat karakteristik ini menjadi dasar penerapan distribusi binomial pada penelitian ini. Masuk ke yang ketiga, fungsi peluang distribusi binomial. Dengan rumus Px sama dengan X, atau N per X, P pangkat X, 1 kurang P, N pangkat N kurang X. Di sini fungsi masa peluang distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang terjadi tepat X keberhasilan dari N percobaan. Rumusnya itu melibatkan koefisien binomial, peluang keberhasilan, dan peluang kegagalan. Fungsi ini sangat penting karena memungkinkan peneliti menghitung peluang jumlah koneksi Wi-Fi yang stabil pada jam sibuk. Kita masuk ke 2.4, rumus rata-rata, mean, dan variasi distribusi binomial. Di sini, nilai mean atau harapan dari distribusi binomial adalah hasil perkalian antara jumlah percobaan dan peluang keberhasilan, yaitu nilai ini menunjukkan jumlah keberhasilan rata-rata yang diharapkan. Sementara itu, variansi dihitung dengan rumus O2 sama dengan N kali P kurung 1 kurang P. Dan digunakan untuk melihat seberapa besar penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Terus penerapan distribusi binomial. Distribusi binomial ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti jaringan komputer dan kontrol kualitas layanan. Dalam penelitian ini, distribusi binomial diterapkan untuk memodelkan peluang mahasiswa memperoleh koneksi Wi-Fi yang stabil pada jam sibuk. Dengan mendefinisikan koneksi lancar sebagai keberhasilan atau koneksi lambat atau RTO sebagai kegagalan. Kita masuk ke bab 3, pembahasan studi kasus yang pertama. Pada studi kasus pertama, dianalisis kestabilan koneksi Wi-Fi kampus itu pada jam sibuk dari sisi teknis. Setiap percobaan merepresentasikan satu kejadian koneksi Wi-Fi oleh mahasiswa. Pengubah acak X didefinisikan sebagai jumlah koneksi Wi-Fi yang stabil dari seluruh percobaan. Digunakan data simulasi dengan jumlah percobaan sebanyak 5 dan peluang koneksi stabil sebesar 0,6. Dengan demikian, pengubah acak mengikuti distribusi X binomial 5,0,6. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peluang terbesar terjadi saat 3 koneksi Wi-Fi yang stabil. Peluang minimal 3 koneksi stabil mencapai sekitar 68, yang menunjukkan bahwa pada jam sibuk, kemungkinan koneksi Wi-Fi tetap stabil untuk sebagian besar meskipun cukup tinggi. Nilai mean dari studi kasus ini adalah 3, yang berarti secara rata-rata terdapat 3 koneksi Wi-Fi stabil dari 5 percobaan. Variansi sebesar 1,2 menunjukkan adanya variasi kondisi koneksi, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi. So, lanjut ke yang 3.2. Di sini berdasarkan narasi kasus di atas, ini berikut adalah definisi formal parameter distribusi binomialnya untuk studi kasus ini. Nih, jumlah percobaannya itu N ada 10, terus jumlah koneksi Wi-Fi-nya diuji pada kondisi jam sibuk. Terus peluang suksesnya itu 0,7, peluang gagal 0,3. Terus pengubah acaknya itu banyaknya koneksi Wi-Fi yang stabil dari 10 percobaan yang dilakukan. Dan ini adalah rumusnya. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Makruf. Baik, kita masuk ke bagian 3.3, yaitu penghitungan peluang kejadian.
Jadi di sini untuk mendukung analisis ini disusunlah dua skenario kasus sebagai berikut. Jadi skenario yang pertama yaitu peluang minimal 7 koneksi WiFi stabil. Jadi X-nya tuh lebih dari sama dengan 7. Pada skenario ini, jaringan dianggap cukup baik jika ada minimal 7 koneksi stabil dari 10 percobaan. Karena distribusi binomial dengan N sama dengan 10 dan P sama dengan 0,7. Maka peluang yang diperoleh dengan jumlah peluang X lebih besar sama dengan 7 sama dengan sigma dari X sama dengan 7 sampai 10. Kombinasi 10 pilih X, nilai 0,7 pangkat X kali 0,3 pangkat 10 dikurang X. Jadi di situ dapat dilihat peluang masing-masing. P dalam kurung X sama dengan 7 menghasilkan sama dengan 0,2668. Nah, terus selanjutnya yaitu P dalam kurung X sama dengan 8 menghasilkan sama dengan 0,2335. Terus P dalam kurung X sama dengan 9 menghasilkan sama dengan 0,1211. Terus P dalam kurung X sama dengan 10 sama dengan menghasilkan sama dengan 0,02882. Di situ sehingga kita dapat dijumlahkan yaitu P dalam kurung X lebih besar sama dengan 7 itu sama dengan hasil yang tadi X sama dengan 7 sampai X sama dengan 10 dijumlahkan yaitu 0,2668 ditambah 0,2335 ditambah 1211 ditambah 0,0285 dan di situ menghasilkan 0,6496. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peluang sekitar 64,96% bahwa pada jam sibuk akan tetap ada minimal 7 koneksi WiFi yang stabil dan menunjukkan jaringan kampus masih memiliki peluang cukup besar untuk tetap stabil walaupun beban penggunanya tinggi. Terus kita masuk ke skenario yang kedua, yaitu peluang jumlah koneksi stabil. Koneksi stabil berada antara 5 hingga 8. Pada skenario ini, kedua analisis peluang bahwa jumlah koneksi stabil berada pada rentang 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8. Dengan distribusi P dalam kurung 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 5 ditambah P dalam kurung X sama dengan 6 ditambah P dalam kurung X sama dengan 7 ditambah P X sama dengan 8. Sehingga hingga rincian peluang setiap nilai dapat dihasilkan. P X sama dengan 5 menghasilkan 0,10929. Terus P dalam kurung X sama dengan 6 menghasilkan 0,2001. Terus P dalam kurung X sama dengan 7 menghasilkan 0,2668.
Terus P dalam kurung X sama dengan 8 menghasilkan 0,2335. Sehingga total hasil itu dijumlahkan dan menghasilkan 0,8033. Jadi dapat disimpulkan terdapat peluang sebesar 80,33% bahwa jumlah koneksi Wi-Fi stabil pada jam sibuk berada pada rentang 5 hingga 8 koneksi stabil dari 10 percobaan. Ini menunjukkan bahwa secara realistis jaringan kampus cenderung berada pada kondisi cukup baik meskipun tidak selalu sempurna. Selanjutnya, kita masuk pada bagian 314, yaitu penghitungan ekspektasi mean, min, dan variasi. Pada bagian ini, kami menghitung mean dan variasi untuk melihat perilaku umum stabilitas koneksi Wi-Fi dalam jangka panjang menggunakan distribusi binomial. Yang pertama kita masuk ke nilai rata-rata atau min. Min menunjukkan berapa banyak koneksi Wi-Fi yang stabil secara rata-rata jika penguji dilakukan berulang dengan kondisi yang sama. Jadi kita menggunakan rumus min, yaitu U sama dengan N kali Pi. Di kasus ini N sama dengan 10 percobaan, dan Pi sama dengan 0,7 peluang koneksi stabil. Sehingga U ataupun rata-rata sama dengan 10 kali 0,7. Di situ menghasilkan 7. Artinya apa? Dari 10 koneksi Wi-Fi yang diuji pada jam sibuk, secara rata-rata akan terdapat 7 koneksi yang stabil. Dan 3-nya kurang stabil. Terus kita masuk ke bagian B, yaitu variasi dan standar deviasi. Variasi menunjukkan berapa besar penyebaran hasil koneksi stabil dari nilai rata-rata atau mean. Standar deviasi menunjukkan rata-rata wajar kondisi yang memungkinkan terjadi. Di sini kita menggunakan rumus variasi, yaitu sigma kuadrat sama dengan N kali Pi kali Pi kali jadi kita menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan N kali Pi kali 1 kuadrat Pi. Di situ kita substitusikan nilainya, yaitu sigma kuadrat sama dengan 10 kali 0,7, 7 kali 0,3 sama dengan 2,1. Di situ kita di situ kita juga mencari standar deviasinya, yaitu sigma sama dengan akar dari 2,1 yang kira-kira sama dengan 1,45. Di situ dapat disimpulkan bahwasanya menunjukkan bahwa sehingga besar koneksi Wi-Fi kampus pada jam sibuk cenderung berada pada kondisi stabil dalam rentang mungkin bisa di atas ini, dalam rentang 7
dalam rentang 1,5, yaitu sekitar 6 hingga 8 koneksi yang stabil dari 10 percobaan. Dengan kata lain, pada bagian besar waktu, pengguna masih dapat menikmati koneksi yang cukup, meskipun jaringan berada pada kondisi padat. Mungkin segitu dari bab 3. Mungkin selanjutnya bagian bab 4, kesimpulan dasaran, akan saya serahkan pada Mbak Salsa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan bab 4 penutup. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial sesuai digunakan untuk memodelkan kestabilan koneksi Wi-Fi kampus karena memenuhi karakteristik percobaan binomial, yaitu jumlah percobaan tetap, 2 kemungkinan hasil, peluang keberhasilan konstan, dan percobaan yang saling independen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peluang koneksi stabil pada jam sibuk tergolong cukup tinggi, dengan nilai peluang keberhasilan sebesar 0,7, peluang minimal 7, koneksi stabil dari 10 percobaan sebesar 64,96%, serta peluang berada pada rentang 5 hingga 8 koneksi stabil sebesar 80,33%. Nilai rata-rata koneksi stabil adalah 7 dengan standar deviasi sekitar 1,45 yang menunjukkan bahwa jaringan Wi-Fi kampus masih cukup andal menunjang aktivitas akademik. Kemudian, sebagai saran, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data nyata dengan jumlah sampel yang lebih besar, waktu pengamatan yang lebih lama, serta melibatkan berbagai area kampus agar hasil analisis lebih akurat. Selain itu, dapat ditambahkan variabel pendukung seperti jumlah pengguna aktif, jenis aktivitas internet, lokasi akses, dan kapasitas perangkat jaringan. Hasil analisis ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak kampus sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan Wi-Fi. Dan ini referensi yang kami gunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah terkait teori peluang statistika dan serta analisis kualitas jaringan Wi-Fi. Demikian video presentasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum.